Gelombang protes dari berbagai kalangan terhadap manuver-manuver politik Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 terus terjadi. Salah satunya sikap kritis terhadap pemerintah yang berujung intimidasi dan kriminalisasi ekspresi politik. Demokrasi Indonesia kian terkoyak dan diganggu sekelompok elit yang membuat sejumlah masyarakat baik sipil, tokoh politik, dan akademisi. Kasus kriminalisasi ekspresi politik dalam pemilu 2024 jadi contoh penyelewengan instrumen negara untuk menekan kebebasan bersuara. Selain sikap kritis yang ditekan, masyarakat juga sangat dirugikan, salah satunya dengan munculnya sejumlah tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah terkait dengan kritik dan pendapat yang dinilai menyinggung kekuasaan atau institusi. Direktur Elsam Wahyudi Jafar mengatakan ada kekhawatiran terkait gelombang kriminalisasi baru terhadap masyarakat yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Menjawab dari pertanyaan itu, gitu saya justru malah ada kekhawatiran baru, di mana kemudian akan ada gelombang kriminalisasi baru terhadap orang-orang yang bersuara kritis terhadap pemerintah gitu ya, terhadap rezim kalau bahasanya Pak Sofyan tadi. Karena apa? Kita bisa melihat dalam beberapa hari terakhir begitu banyak kampus ya, institusi-institusi akademik, institusi-institusi universitas yang membuat pernyataan, membuat deklarasi, membuat petisi yang isinya adalah mengkritisi rezim, itu satu. Yang kedua mengkritisi bagaimana profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu hari ini. Nah, dari tadi pasal-pasal yang disampaikan oleh Pak Sofyan, saya justru mengkhawatirkan nanti akan ada gelombang kriminalisasi baru terhadap para ahli. Jika para ahli kemudian bisa dikriminalisasi, bagaimana kemudian yang masyarakat biasa, yang warga biasa? Nah, ini yang kemudian saya juga bisa melihat sosok seperti Aiman misalnya gitu ya, dia figur gitu kan, secara politik dia punya power, secara ekonomi pun dia punya power gitu kan. Tetapi kemudian dia bisa dengan mudah dikriminalisasi, dilaporkan ke polisi dan kemudian diproses gitu kan. Dan kemudian ternyata polisi bisa mencarikan pasalnya gitu kan. Awalnya kan Aiman ini dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ini memperlihatkan bagaimana sebenarnya orang-orang yang melaporkan ini sangat tidak memahami apa yang disebut sebagai hasutan kebencian, hate speech gitu kan, yang memang dia secara definitif, secara limitatif hanya diperuntukkan untuk kasus-kasus yang memang dimaksudkan untuk menyerang satu kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.